bahwa kita nanti akan ditimbang amal kita dibanding antara amal yang baik dan amal buruk. Amal baik itu ada bobotnya, sedangkan amal buruk tidak ada bobotnya. Kalau kemudian kita ditimbang lalu kita berbobot, maka insya Allah kita hidup senang dan menyenangkan, yaitu di surga. Tapi orang yang tidak berbobot amalnya, maka tinggal di neraka. Naudzubillah. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita membahas fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berbobot timbangannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Pagi ini kita bahas ayat berikutnya, ayat 8 sampai terakhir ayat 11. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan bobotnya, ini menunjukkan bahwa amal yang buruk itu tidak berbobot. Kalau amal baiknya itu banyak, menjadi berbobot. Jadi kalau dikatakan wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan bobotnya, berarti amal baiknya sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian amal buruknya yang banyak, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Di sini tempat kembali memakai kata ummu, yang kita biasanya mengartikan ummu atau ummun itu ibu. Di sini kok diartikan tempat kembali. Sebenarnya ummun itu tempat kembali, karena anak kemanapun itu kembalinya kepada ibu, maka ibu disebut ummun. Nah, jadi di sini akar katanya hamzah, mim dan mim. Nah, itu pusat atau tempat kembali. Karena ibu itu tempat kembalinya anak, maka disebut ummun. Imam itu juga dari akar kata yang sama, hamzah, mim dan mim. Makmum selalu rujukannya, tempat kembalinya aku bergerak bagaimana, itu melihat imamnya. Maka pemimpin dalam salat disebut imam. Nah, dari akar kata yang sama, tempat kembalinya, rujukannya, referensinya itu kepada imam. Nah, orang yang berperilaku buruk dalam hidupnya, sedikit atau bahkan tidak ada amal baiknya, apalagi ditambah dengan tidak beriman, maka tempat kembalinya ke neraka. Neraka itu disebut hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah minta perhatian pada kita, apa itu hawiyah? Wa ma adraka, apa yang membuat kamu tahu? Ma, apakah hiya, hawiyah itu? Ini Pak Koco kan senang belajar bahasa Arab. Hiya itu aslinya hiya. Hiya artinya dia hawiyah. Tapi dalam sastra Arab itu bisa ditambah dengan bunyi ha, hawi, mahiyah,
supaya bunyinya serasi dengan ayat-ayat yang lain. Yang lain mawazinuh hawiyah hamiyah. Di sini mahi terus ditambah bunyi ha supaya bunyinya mahiyah. Haknya tidak ada artinya apa-apa. Narun hamiyah, yaitu api yang panas sekali. Nar, api. Neraka disebut nar karena neraka itu tempatnya api. Hamiyah, yang panas sekali. Jadi timbangan mereka, yaitu orang-orang yang banyak dosanya, sedikit amal solehnya, atau bahkan ditambah dengan tidak beriman, timbangan mereka ringan. Karena sebanyak apapun amal baik mereka, semua akan hangus menjadi tidak berbobot dikarenakan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya bahwa perilaku mereka akan diadili di akhirat. Maka kebaikan apapun yang mereka lakukan itu hangus, nggak ada nilainya. Seperti digambarkan oleh Allah, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan mereka dengan Tuhan. Fahabitat, maka hanguslah, lebur a'maluhum, amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak kami tegakkan timbangan bagi mereka di hari kiamat. Jadi nggak bisa, timbangan itu tidak bisa menunjukkan bobot. Tidak ada timbangannya, tidak ada bobot. Karena hangus, maka amal baik mereka bagaikan debu. Debu yang berterbangan, yang tidak ada nilainya lagi. Di surat Al-Baqarah diumpamakan orang yang kafir tapi berbuat baik itu seperti menaruh debu di atas batu yang halus dan licin. Nanti ketika hujan, debu itu hilang. Di ayat ini digambarkan bagaikan debu yang tertiup. Ya, kalau di Al-Baqarah itu debu yang nempel di batu halus dan licin, terus kena hujan, hilang. Bisa juga diumpamakan seperti ini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Kami datangkan, kami hadapkan amal yang mereka lakukan, terus kami jadikan amal itu haba'am manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Ini amalanmu nih, terus tertiup angin, hilang. Jadi bisa diumpamakan debu tertiup angin, hilang bertaburan. Atau debu nempel di batu halus dan licin, kehujanan, hilang juga. Jadi ini kata kias. Dan kalau masuk di neraka, Masya Allah, siksaannya luar biasa. Karena panasnya api neraka itu 70 kali panas di bumi ini. 70 kalinya, padahal panasnya di api di bumi ini, di dunia ini, udah membakar tubuh dan menghanguskannya dan mematikannya. Bagaimana kalau rasanya 70 kali, tapi orangnya tidak akan mati? Kalau di dunia mendingan, begitu hangus, mati dia. Atau dia tidak bisa menghirup oksigen dengan baik, mati. Kalau sudah mati, sudah tidak merasakan. Tapi di akhirat nggak begitu. Panasnya berlipat-lipat, udah begitu, tidak bisa mati-mati.
Bahkan kalau hangus nanti dikembalikan lagi. Rasulullah memberikan gambaran berlipat gandanya panas api neraka itu sebagai berikut. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu sekarang ini di dunia ini adalah hanya satu bagian dari 70. Satu dari 70 bagian panasnya neraka Jahannam. Masya Allah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Kalau tak panasnya seperti panas yang ada di dunia ini saja, itu sudah cukup panas, cukup menyiksa. Bagaimana kalau 70 kali? Rasulullah mengulang lagi, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Panasnya di neraka itu 69 bagian lagi, ya. 69 bagian lagi yang masing-masing bagian itu sama panasnya dengan panas di dunia ini. Jadi gampangnya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibanding panasnya di dunia. Api di neraka tidak pernah padam. Udah panasnya 70 kali, tidak pernah padam lagi. Karena apa? Sebelum padam, api itu disulut lagi, diperbesar lagi. Ma'wahum jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat kembali mereka itu di neraka Jahannam. Ketika api itu redup, akan padam, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi nyalanya. Jadi selalu besar. Ketika mengecil, wah mendingan nih, mudah-mudahan mati. Enggak, ternyata terus lebih besar lagi nyalanya. Jadi itu membuat mereka putus asa. Tapi putus asa sudah nggak ada artinya di sana. Di antara mereka ada yang masuk neraka secara berbondong-bondong, jadi digiring bareng-bareng. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang salah masuk ke neraka. Bareng-bareng, tapi tidak ada yang salah. Jadi kalau bareng-bareng itu kan mungkin ada salah satu yang tergiring oleh rombongan. Terus nasibnya dia celaka masuk neraka. Nggak ada yang salah. Karena apa? Begitu tiba di pintu, pintunya masih tertutup, belum dibuka. Sebelum penjaganya, para malaikat bertanya, kenapa kamu kesini? Mereka akan bilang bahwa mereka memang mengingkari Allah, mengingkari hari akhir, atau banyak sekali dosanya. Terus malaikat bertanya, oh, bukankah sudah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadamu? Mereka mengaku, iya, tapi kami tidak mau menuruti itu. Nah, itu artinya setiap orang itu pasti diverifikasi, dicek ulang, apakah memang layak masuk neraka atau tidak. Ya, ini digambarkan di surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu digiring berbondong-bondong ke neraka Jahannam. Zumara, itu berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka tiba di pintu, di depan pintu neraka Jahannam, baru pintunya dibuka. Tapi malaikatnya bertanya dulu, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah dulu sudah datang kepada kamu utusan di antara kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka memberi peringatan tentang pertemuan ini. Allah dari waktu ke waktu mengirim utusan. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan, setelah itu tidak ada lagi. Meskipun tidak ada lagi, orang yang mewakili Rasulullah itu selalu ada.
terutama para ulama, itu pada menyampaikan peringatan-peringatan kepada masyarakat. Bukankah mereka sudah datang dan memperingatkan kamu? Mereka mengaku, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Betul sih, tapi siksaan itu memang layak bagi orang yang kafir. Kami dulu kafir. Nah, ya udah, kalau memang begitu silakan masuk. Jadi berarti tidak ada yang salah masuk. Ada juga di antara mereka yang masuk neraka dengan cara dilempar oleh malaikat. Kalau tadi masuknya itu rame-rame, berbondong-bondong. Tapi ada yang satu-satu. Bukan mereka yang berjalan menuju ke neraka, tapi mereka dilempar oleh malaikat. Siapa itu orang yang dilempar? Orang-orang yang dosanya begitu banyak sehingga mereka berjalan tidak sanggup, mereka malah merangkak-rangkak, bahkan mengesot, terus sampai di dekat neraka, mereka nggak bisa jalan, dilempar oleh malaikat. Allah memerintahkan para malaikat, khudhuhu faghulluh, tangkap dia, belenggulah dia. Tsummal jahima salluh, masukkanlah dia ke neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh, ikatlah mereka dengan rantai yang panjangnya 70 dzira'. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia dulu waktu di dunia tidak mengimani Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga mereka tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kepada Allah mereka ingkar, dan kepada sesama manusia mereka tidak mau tolong menolong. Jadi orang suka menyebutnya tidak soleh secara vertikal, mereka juga tidak soleh secara horizontal. Tidak soleh dalam bertuhan kepada Allah, tidak soleh dalam bergaul dengan sesama manusia. Tentu mereka akan merasa rugi, karena mereka mengira amal baik mereka bisa menolong mereka di hari pemanasan, tapi ternyata tidak bisa. Mereka sendiri terbakar karena jilatan api. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Orang yang ringan bobotnya, maka mereka merugikan dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri rugi, karena mereka kekal di neraka Jahannam. Mereka pun di sana dalam keadaan cacat, ya, karena terbakar, maka mereka cacat tubuhnya. Karena mereka terbakar, maka seolah-olah mereka jadi bahan bakar. Jadi sebenarnya api di neraka itu sudah ada. Kalau api sudah ada, maka kalau ada benda-benda yang ada di situ, ya ikut terbakar. Seandainya ada kayu, kalau di dunia ini begitu ada api besar, ada kayu, ya kayunya nyala. Manusia pun juga begitu. Kalau ada api, karena badan manusia ini juga bisa terbakar, bisa nyala, maka badan manusia menjadi bahan bakar. Dibakar, lalu terus dia seolah-olah menjadi bahan bakar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Kalau mereka tidak mau berbuat, artinya tidak mau berbuat baik, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya, batu saja ikut terbakar saking tingginya suhu api di sana. Wa'iddat lil muttaqin, api yang panas itu disediakan untuk orang-orang kafir. Adakah siksaan yang ringan di sana? Oh, panas yang paling ringan itu digambarkan oleh Rasulullah
adalah bara api yang diletakkan di tumit seseorang yang penghuni neraka, lalu panasnya bara yang diinjek itu bisa membuat otaknya mendidih. Kayak apa itu panasnya? Kita merebus air saja itu harus langsung, artinya tidak boleh banyak barang yang menghalang-halangi antara api dan airnya. Nah ini antara api di tapak kaki dengan otak itu kan jauh, itu pun bisa meleleh. Nah, karena itu kita mesti hati-hati. Rasulullah menggambarkan inna ahwala ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi ahmasi qadamaihi jamratan. Siksaan yang paling ringan di neraka besok di hari kiamat adalah seseorang yang di sepatunya di tapak kakinya itu diberi bara api, jamrotan. 2 jamroh itu batu kecil yang dilempar, melempar jamroh atau jumroh. Itu batu yaghli min huma dimahuhu, yang otaknya itu menjadi mendidih gara-gara bara api itu. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaba. Meskipun siksaannya itu hanya berupa bara di kakinya, dia akan merasa bahwa siksaan dia itu paling parah di neraka itu. Dia menganggap orang lain itu siksaannya lebih ringan, padahal yang dia rasakan itu adalah siksaan yang paling ringan. Nah ini kita bisa membayangkan ketika kita itu sakitnya tidak separah orang lain, tapi dia merasa deritanya itu begitu dahsyat sehingga dia merasa lebih daripada orang lain, meskipun orang lain itu sakit yang lebih parah. Karena sakit itu kan dirasakan sendiri, sedangkan sakitnya orang lain itu hanya dirasakan oleh saraf-sarafnya sendiri, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi dengan begitu seseorang tidak bisa merasakan derita yang dijalani orang lain. Itu sama aja dengan begini ya, ada orang lain makan jeruk asem. Wah, asemnya kayak apa sih? Dia uraikan macam-macam, tapi kalau tidak diberi ya dia tidak bisa mengetahui persis asemnya kayak apa. Jadi sesuatu yang dirasakan itu tidak bisa diketahui oleh orang lain yang tidak sedang merasakannya sendiri. Rasa itu bisa rabaan, bisa rasa kalau kita makan asam, bisa juga rasa sakit yang kita rasakan melalui saraf seperti bara api itu kan terus kena kulit, lalu saraf itu melanjutkan ke otak kita. Wah, panas ini. Nah, jadi siksaan yang paling ringan saja seperti itu. Oleh karena itu kita hati-hati dalam berperilaku sehari-hari, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Siksaan yang paling ringan saja itu sudah berat, apalagi kalau dosanya itu besar. Saya kira sementara begitu supaya ada waktu yang cukup banyak untuk tanya jawab. Seringkali saya itu menghabiskan waktu untuk saya ngomong sendiri. Padahal kadang-kadang Bapak Ibu itu kepingin nanya macam-macam. Karena itu silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu.